Halo semuanya, selamat datang di channel Coba Nonton. Di channel ini, gue akan memberikan 5 list film yang boleh kalian coba untuk menonton. Kalian tahu nggak lagi ada challenge baru nih? Assumptions about me, asumsi tentang saya. Jadi, challenge-nya, netizen boleh berasumsi apapun tentang kita. Terus nanti kita komentarin tentang asumsi mereka. Ada yang udah coba belum? Karena kita channel film, gue bagian buat list film aja nih ya, yang mematahkan asumsi kalian. Apa yang kita asumsikan di awal belum tentu sesuai dengan asumsi kita. Kayak apa sih film-filmnya? Langsung aja. Oh iya, gue mau kasih quiz lagi nih. Menurut kalian film mana aja yang ada prequel dan sequel? Coba tebak, komen di bawah ya. Sebelum kita mulai, kalau kalian suka, like dan subscribe ya, biar gampang lihat kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. The Invitation. Will dan Eden pernah menjadi pasangan yang penuh kasih. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah tragedi yang mengambil putra mereka. Mulai dari situ, Eden menghilang begitu saja. 2 tahun kemudian, tiba-tiba, dia kembali dengan seorang suami baru dan sebagai orang yang berbeda. Penuh dengan semangat, dan tiba-tiba dia ingin bersatu kembali dengan mantannya dan orang-orang yang dia tinggalkan. Selama pesta makan malam di rumah yang dulu miliknya, Will yang dihantui dicengkram oleh bukti bahwa Eden dan teman-teman barunya memiliki agenda misterius dan menakutkan. Tapi, bisakah kita mempercayai pegangan Will pada kenyataan? Atau apakah dia akan mengalami malapetaka yang seperti ia rasakan? Tapi gue pribadi sebagai pecinta misteri, gue merekomendasikan film ini buat ditonton sih. Film ini termasuk genre misteri thriller. Cuma dibawanya pelan-pelan nih thrillernya. Tapi tenang aja, asumsi kalian akan dipatahkan. Kerennya film ini, direktur dan penulisnya ngebuat film ini sendirian dengan tim kreatif mereka sendiri, tanpa bantuan dan campur tangan studio besar. Gile. Coba kalian nonton. The 13th Floor. Seorang ilmuwan komputer, Helen Fuller, telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Dia mau menceritakan penemuan itu kepada koleganya, Douglas Hall. Tetapi entah dari mana, seseorang mengetahui hal tersebut dan mengejarnya. Orang tua itu meninggalkan surat di komputer yang menghasilkan dunia paralel yang telah dibuat perusahaannya. Yang terlihat seperti tahun 30-an dengan orang-orang yang tampak nyata dengan emosi nyata. Fuller dibunuh di dunia nyata pada malam yang sama dan rekannya dicurigai sebagai pembunuhnya. Douglas menemukan baju berdarah di kamar mandinya dan dia tidak bisa mengingat apa yang dia lakukan pada malam Fuller dibunuh. Dia masuk ke sistem untuk menemukan surat itu, tetapi ia harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga, kebenaran yang lebih keras daripada yang bisa ia bayangkan. Di film emang udah tua banget sih. Gue inget banget kok dulu gue nonton pas masih kecil, subuh-subuh di Trans TV. Gue pun baca judulnya, wah serem nih. Gue kira film horor kan, semacam 13 Ghost gitu. Ternyata setelah ditonton, gile, keren banget endingnya. Asumsi gue bener-bener salah tentang nih film. Coba kalian nonton. Split. Di siang bolong, setelah pesta ulang tahun yang menyenangkan di sebuah mall, teman sekolah kelas seni, Casey, Claire, dan Marcia, menjadi mangsa predator menyeramkan, Kevin Wendell Crumb, seorang lelaki yang hancur, yang menderita dissociative identity disorder.
Bukan satu, tetapi 23 kepribadian yang berbeda. Dan tertekan tinggal di dalam Kevin. Namun dari gerombolan yang mengganggu dia, beberapa identitas lebih jahat dari yang lain. Cepat atau lambat, pesona binatang yang ke-24 yang sulit ditangkap akan muncul dalam semua kemuliaannya. Sebagai campuran kualitas Kevin dan bentuk tertinggi evolusi manusia. Namun demikian, apakah monster yang ditakuti itu nyata? Atau itu hanya isapan jempol dari imajinasi kram yang gila? Nah, ini termasuk acting tergila yang pernah gue lihat sih dari James McAvoy. Bener bagus banget actingnya. Menurut kalian gitu juga gak? Gue gak tahan nih, gue spoiler dikit ya. Yang gak mau spoiler boleh langsung skip 10 detik ke depan deh. Di endingnya terungkap kalau film ini merupakan film kedua dari sebuah trilogi. Film apakah itu? Coba kalian nonton dulu. Identity. 10 orang asing disatukan selama keadaan darurat hanya untuk menemukan bahaya yang jauh lebih besar menunggu mereka dalam drama ketegangan ini. Badai hujan tiba-tiba terjadi di kota terpencil di gurun. Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati, Malcolm River, terjebak dalam transit dengan pengacaranya. Ginny dan Lo adalah pasangan menikah muda yang tidak terlalu bahagia di bulan madu mereka. Ed adalah sopir yang cerdas dan banyak akal yang bekerja untuk aktris Caroline Suzanne. George York adalah suami yang peduli yang berusaha mencari bantuan untuk istrinya. Yang dikejutkan oleh limusin Caroline. Paris adalah seorang pelacur yang ingin pindah ke kehidupan yang lebih baik. Dan Rhodes adalah seorang detektif polisi yang bersama dengan tahanannya Robert Maine, seorang penjahat yang berbahaya dan gila. Ketika hujan turun dan manajer motel Larry mencoba melayani para pelanggannya, satu demi satu tamu tak terduga mulai kehilangan nyawa mereka di tangan seorang pembunuh. Saat tubuh yang tergeletak meningkat, orang-orang yang terlantar berjuang untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Mereka juga mengetahui masing-masing dari mereka memiliki rahasia. Dan bahwa kedatangan mereka di motel bukanlah sebuah kebetulan. Apa hubungan mereka semua? Dan siapakah dalang di balik kejadian film ini? Coba kalian nonton. The Others. Pada tahun 1945 di Jersey, Channel Island, janda bernama Grace Stewart tinggal di rumah tua yang sunyi bersama putrinya Anne dan putranya Nicholas. Grace sudah kehilangan suaminya tercinta, Charles, dalam Perang Dunia Kedua. Anak-anak mereka peka terhadap sinar matahari, sehingga mereka tidak boleh terkena matahari sama sekali. Are you going to leave us too? Why should I leave you? The others said they wouldn't, but they did. Maka Grace menutup tirai dan pintu untuk melindungi Anne dan Nicholas dari sinar matahari. Grace membesarkan anak-anaknya dengan disiplin yang ketat dan mengikuti prinsip-prinsip agama. Open the curtains. It was Victor. You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. Grace menyewa pembantu rumah tangga yang aneh, Nyonya Bertha Mills, pelayan bisu, Lydia, dan tukang kebun, Tuan Edmund Tuttle. What do you do, children? I'm your new nanny. Tiba-tiba hal-hal misterius terjadi di mansion. Dan Anne mengklaim bahwa ada seorang bocah lelaki bernama Victor yang mengunjungi mereka. Grace gagal mencari pengganggu mereka. Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah ada hubungannya dengan perayaan mereka? Nah, ini juga filmnya keren banget. Lagi-lagi gue nonton pas di TV pas subuh sih. Pas masih SD. They're everywhere. They say this house is theirs. Tapi bedanya gue gak nonton sampai habis. Dan gue lupa judulnya apa. Beberapa tahun gue nyari-nyari terus. Akhirnya gue ketemu lagi nih di TV. Dan gue baru nonton full di TV. Dan wah, keren banget. Asumsi kalian pasti akan dipatahkan deh. Gue bener-bener gak nyangka sih ini ending di film. Coba kalian nonton. Gimana film-filmnya? Ada yang udah pernah nonton belum? Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. Jadi gimana setelah nonton filmnya? Ada yang bisa nebak gak dari awal cerita? Ada yang bisa nebak dari awal gak jalan ceritanya? Atau asumsi kalian semua salah? Jangan spoiler di komentar ya. Nanti gue buat video baru kalau kalian mau bahas lebih lanjut tentang satu film. Komen aja ya mau film mana yang kita bahas. Oh iya, udah tahu belum film mana aja yang ada prequel dan sequelnya? Komen di bawah ya. Thanks ya yang udah menonton sampai habis. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe untuk ketemu kita lagi. Bye bye. See you.